Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Lazarus Jahamat, MSc selaku dosen pengasuh mata kuliah MPS kualitatif. Yang terhormat teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, tak lupa saya ucapkan syukur kepada rahmat Allah Bapa yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmatnya sehingga saya bisa mempresentasikan hasil proposal saya. Untuk itu saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Elwarus Serenurus Purnama Johan, NIM 17030300176. Mahasiswa jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan hasil kerja proposal saya yang berjudul Pengaruh Game Online Terhadap Prestasi Mahasiswa FISIP Undana. Untuk itu saya akan membahas penelitian saya itu dimulai dari latar belakang dulu. Di mana kita tahu pada dewasa ini industri hiburan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berlangsung sangat cepat. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan informasi saja, namun untuk memenuhi kebutuhan hiburan. Salah satu kebutuhan hiburan adalah game online. Perkembangan game online di Indonesia pada pertengahan tahun 1980-an. Jadi, salah satu game online yang beredar pada saat itu adalah game Ragnarok, di mana perkembangan teknologi yang semakin canggih menghadirkan berbagai macam game online yang mempengaruhi banyaknya manusia. Dengan keberadaan game online sekarang, dimana kita tahu penggunaan internet Indonesia melalui data dari survei yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet atau APJII mengungkapkan bahwa pengguna jasa internet Indonesia pada tahun 2017 mencapai 1.443,66 juta orang atau 54,64% dari total populasi negara ini. Pada tahun 2018, angka tersebut akan diprediksi naik. Tidak hanya untuk browsing dan berinteraksi lewat situs jaringan sosial, kehadiran internet juga dimanfaatkan sebagai sarana hiburan untuk bermain game online. Game online merupakan permainan komputer yang dimainkan oleh banyak pemain melalui internet. Dalam 10 tahun terakhir, game online telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal tersebut dapat kita lihat di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Game center memiliki pelanggan tetap yang lebih banyak daripada warnet. Berbagai macam produk teknologi yang dihasilkan game online mempunyai macam-macam aplikasi yang disajikan yang membuat kita memperoleh dengan mudahnya. Sehingga banyaknya teknologi memberikan manfaat dan kemudahan bagi kehidupan manusia. PT Telkomsel mencatat pertumbuhan pengakses game online di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Timur itu cukup tinggi, di atas 50% pada tahun 2019. Pertumbuhan dunia games terjadi di Kota Kupang dengan penggunaan layanan yang cukup tinggi dengan jumlah penduduk 423.000 orang. Game online pada dasarnya ditujukan untuk mengusir kepenatan atau menjadi media hiburan ketika kita sudah melakukan aktivitas kita sehari-hari. Keberadaan game online di kalangan mahasiswa pada zaman sekarang dengan didukungnya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan membuat para mahasiswa terpengaruh. Banyaknya mahasiswa yang lebih mementingkan game kebanding tugasnya sebagai mahasiswa, yaitu belajar. Dampak dari candunya bermain game, individu akan menjadi mete berlarut malam,
sehingga pada paginya itu terlambat pergi kuliah, malas untuk belajar karena dalam pikirannya itu sudah dipengaruhi oleh game online. Jika dilakukan secara terus-menerus, maka akan membawa dampak yang besar bagi setiap mahasiswa. Karena banyak yang saya lihat, terutama di sekitaran Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik atau FISIP Undana, banyaknya mahasiswa yang bermain game pada saat jamnya mata kuliah, sehingga mereka di dalam kelas untuk tidak aktif dalam kegiatan belajar mengajar, karena yang dipikirkan hanyalah game. Dari sikap seperti itu, banyaknya pola dan perilaku dan nilai-nilai yang berubah dari mahasiswa. Berdasarkan peneliti melihat hasil observasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana, peneliti menemukan 30 orang mahasiswa yang tersebar ke dalam 5 prodi, diantaranya jurusan Sosiologi, Administrasi Negara, Bisnis, Politik, dan Komunikasi, yang mengalami perubahan sikap dan motivasi belajar. Berdasarkan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengetahui masalah pengaruh game online terhadap prestasi mahasiswa FISIP Undana Kupang. Dari masalah latar belakang yang sudah peneliti bacakan tadi, maka dari situ peneliti ingin merumuskan masalah mengenai pengaruh game tadi. Rumusan masalah yang peneliti lakukan yang pertama itu bagaimana pengaruh game online terhadap prestasi mahasiswa FISIP Undana. Dari rumusan masalah di atas, peneliti juga menulis tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pengaruh game online terhadap prestasi mahasiswa belajar FISIP Undana. Adapun manfaat penelitian yang dituliskan oleh peneliti. Peneliti membagi dua bagian manfaat penelitian. Di antaranya yang pertama itu manfaat teoritis. Manfaat teoritis di sini untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang pengaruh game online terhadap prestasi mahasiswa FISIP Undana. Sedangkan untuk manfaat praktisnya, yaitu manfaat untuk masyarakat umum untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang pengaruh game online terhadap prestasi mahasiswa FISIP Undana. Dari masalah di atas, penulis di mana terdapat penelitian yang hampir persis dengan kajian penelitian penulis. Penelitian terdahulu ditulis oleh Agung Salim dengan judul Pengaruh Game Online terhadap Perilaku Belajar Mahasiswa jurusan pendidik Agama Islam Fakultas Keguruan UIN Makassar. Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah kedua-duanya membahas tentang game online. Perbedaan yang mendasar dari penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus penelitian, di mana peneliti terdahulu lebih memfokuskan pengaruh game online terhadap perilaku belajar mahasiswa tanpa melihat problem global yang mendasari mahasiswa hingga terlibat dalam game online. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis memfokuskan penelitian kepada sesuatu yang menarik mahasiswa secara tidak sadar berada dalam suatu lingkaran yang dipengaruhi oleh kekuatan sistem global dengan hegemoni sosial yang menindas mereka secara langsung, sehingga perilaku yang ditimbul oleh mahasiswa merupakan pengaruh yang mengkonsumsikan game online, bukan alasan kenapa mereka mesti bermain game online.
meskipun mereka secara sadar mengetahui banyak kerugian yang mereka dapatkan seperti banyak waktu yang terbuang, biaya untuk membeli paketan bermain, serta interaksi mereka dengan sesama semakin hari semakin memburuk. Akibat lebih mementingkan game dibandingkan berkomunikasi dengan orang lain secara langsung. Adapun penjelasan konsep yang dituliskan oleh peneliti. Yang pertama itu pengertian pengaruh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua 1997, kata pengaruh yang artinya itu daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang atau benda yang ikut membentuk fakta kepercayaan dan perbuatan seseorang. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang ikut membentuk fakta kepercayaan dan perbuatan seseorang yang dikemukakan oleh Dave Kitwood 2001-845. VJS Puervanda Vinta berpendapat bahwa pengaruh adalah daya yang ada atau timbul yang berkekuatan dan berpengaruh terhadap orang lain. Puervanda Vinta ditinjau dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh adalah sebagai suatu daya atau timbul dari suatu hal yang memiliki akibat atau hasil dan dampak yang ada. Game online berasal dari bahasa Inggris yang berarti permainan. Permainan adalah sesuatu yang dimainkan dengan aturan tertentu sehingga ada yang kalah dan ada yang menang. Game adalah aktivitas yang dilakukan untuk hiburan yang menyenangkan yang memiliki sebuah aturan. Selain itu, game membawa arti sebuah konteks fisik atau mental menurut aturan tertentu untuk hiburan, rekreasi, atau untuk menang taruhan. Ketua Umum LESPA, Indonesia Electronic Sport Association, game online berpendapat game online adalah sebuah game atau permainan yang dimainkan secara online via internet, bisa menggunakan personal komputer atau konsol game biasa seperti PlayStation, Xbox dan sejenisnya. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi pada tahun 1970 ketika muncul jaringan komputer berbasis paket basis komputer networking. Jaringan komputer tidak hanya sebatas LAN saja, tetapi juga mencakup WAN dan menjadi internet. Game online pertama kali muncul. Kebanyakan game-game simulasi perang ataupun pesawat yang dipakai untuk kepentingan militer yang akhirnya dilepas lalu dikomersialkan. Game-game ini kemudian menginspirasi game-game yang lain. Muncul dan berkembang pada tahun 2001 adalah puncak dan demam.com, sehingga penyebaran informasi mengenai game online semakin cepat. Jenis-jenis game yang terbaik dan terpopuler pada zaman sekarang, penulis menuliskan diantaranya itu yang 4 game. Yang pertama itu game Mobile Legends, merupakan game Android yang sangat populer di Indonesia. Game ini sangat digandrungi banyak kalangan karena Bangred MOBA atau multiplayer online battle arena dapat dimainkan secara online dengan koneksi terbatas dan spesifikasi yang tidak terlalu tinggi. Game ini sangat membutuhkan kerjasama tim yang baik. Dalam permainan akan dibagi menjadi 2 tim. Itu 5 tim diantaranya itu membagi dalam 5 lawan. Di satu map terdapat 3 jalur untuk melawan tower musuh, 3 area hutan, 18 tower pertahanan. 2 bos permainan harus menghancurkan tower utama lawan agar bisa menang. Yang kedua, penulis menjelaskan game PUBG Mobile atau yang biasa disebut PUBG. Game kontroversi ini
sangat digemari oleh game sebelumnya. Game ini sudah dirilis di PC pada Maret 2017 dan sangat-sangat populer perbedaan. Versi komputer game ini dibayar, tapi untuk versi PUBG mempunyai satu tujuan, yaitu bertahan hidup terbaik mungkin menjadi orang yang terakhir. Pemain akan terjun dari sebuah pesawat ke pulau berukuran besar dan diharuskan mengambilkan senjata serta peralatan untuk bertahan. Yang ketiga, game Garena Free Fire. Game yang sangat mirip dengan PUBG. Free Fire Battlegrounds sama-sama harus bertahan hidup melawan musuh di pulau hingga menjadi orang yang bisa hidup di akhir game. Game ini dirilis pada Januari 2018 dan berlangsung melesat dan disukai banyak orang karena menggunakan grafis yang minim. Jadi pengguna yang dapat memainkannya terbukti dalam waktu 3 bulan. Game ini sudah diunduh lebih dari 50 juta lebih. Free Fire dapat dimainkan hingga 4 orang dan dilengkapi voice chat dalam game. Kamu bisa sampai berkomunikasi dengan tim lainnya. Jika game dilakukan secara terus-menerus, maka akan membawa dampak bagi seorang gamers. Yang pertama, ada dampak negatif. Dampak negatif dari candunya bermain game, yaitu pertamanya itu lebih berkonsentrasi. Game menuntut untuk dapat berkonsentrasi atau lebih fokus, karena dalam dunia game merupakan hal baru yang tentunya akan menambah wawasan baru. Game ini dapat secara tidak langsung mengkondisikan dirinya untuk dari keadaan di sekitar. Yang kedua, dampak dari game yaitu dampak negatif. Dari dampak negatif, para gamers akan berkurangnya bersosialisasi. Game online membuat kecanduan karena dalam game dituntut untuk melakukan banyak hal agar tidak tertinggal dari orang lain. Dengan tuntutan semua itu, gamers biasanya lebih menyita waktu dan akibatnya tidak ada lagi rasa ingin bermain dengan teman-teman lain secara nyata dan berlangsung secara nyata serta cenderung menikmati kesendirian dengan gamersnya tersebut. 3. Berkaitan dengan masalah pengaruh game online tadi, peneliti mengkaitkan masalah tersebut dengan teori hegemoni. Teori hegemoni merupakan sebuah teori politik yang penting pada abad ke-20. Teori ini ditemukan oleh Antonio Gramsci pada tahun 1891 sampai 1937. Antonio Gramsci dapat dipandang sebagai pemikir politik terpenting adalah Marx. Gagasan yang cemerlang tentang hegemoni yang banyak dipengaruhi oleh filsafat hukum dianggap merupakan landasan paradigma alternatif terhadap teori Marxis tradisional mengenai paradigma base superstruktur. Hegemoni dalam bahasa aslinya atau dari bahasa Yunani berarti penguasaan suatu bangsa atas bangsa lainnya, di mana sebuah konsensus atau ketertundukan diperoleh melalui permainan ideologi kelas yang menghegemoni oleh kelas yang terhegemoni. Hegemoni bukan hubungan komunikasi dengan menggunakan kekuasaan, tapi hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Hegemoni dikatakan sebagai konstruksi karena dibangun oleh sekelompok orang yang punya kekuasaan secara ekonomi maupun politik. Setelah dirancang kemudian disosialisasikan lewat organisasi tertentu dengan tujuan menanamkan konsepnya kepada orang lain dan hingga akhirnya mengikat mereka baik fisik maupun mental. Manusia bertolak dari semua yang dia inginkan menjadi orang lain dalam dirinya sendiri. Permasalahan mengenai apa yang saya teliti dengan teori ini, peneliti melihat para pemain game online sekarang digiring oleh situasi atau sistem diakibatkan kemajuan teknologi.
Secara tidak sadar, orang bermain game masuk ke dalam hegemoni, di mana mahasiswa sadar banyaknya kerugian diakibatkan bermain game, tetapi mereka masih memainkan game tersebut. Kerugian yang mereka alami seperti mereka mete hingga larut malam, banyak menghabiskan uang untuk membeli kuota, hingga malas untuk mengikuti proses perkuliahan dikarenakan ketertarikan dan kenikmatan yang disajikan oleh kemajuan teknologi. Hegemoni sebagai bentuk penindasan gaya baru pada zaman sekarang. Hegemoni atau penindasan, bentuk ini dikemas halus dan rapi dengan sasarannya pada mental dan psikologi manusia. Dengan berkerok globalisasi serta kebebasan manusia, para kapitalis merancang berbagai sistem itu. Keuntungan yang diperoleh hanya suara rasa karena mampu menjangkau dunia lebih luas dan ikut tren semata. Namun pada kenyataannya lebih banyak kerugian yang dapat seperti uang, tenaga, hal-hal lain yang dikorbankan demi rasa tersebut. Banyaknya kalangan mahasiswa pada saat ini terpengaruh dengan game online dibandingkan perannya sebagai mahasiswa, yaitu belajar. Padahal bermain online secara terus-menerus akan membawa dampak terhadap mereka dan interaksi mereka dengan sesama dibatasi karena dalam pikiran mereka hanya memikirkan tentang game. Peneliti mengambil kesimpulan berkaitan dengan pengaruhnya game itu terhadap prestasi mahasiswa fisik Undana. Hasil peneliti yang dapat membuktikan bahwa intensitas bermain game online memiliki pengaruh terhadap munculnya perilaku terhadap prestasi belajar mahasiswa. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nusa Cendana. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan semakin tingginya mahasiswa bermain game online, maka semakin tinggi pula kecenderungan mahasiswa untuk berperilaku sebagai mahasiswa, yaitu belajar. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang dapat dilakukan untuk menekankan tingginya prestasi belajar mahasiswa. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu mengurangi permainan game online sehingga tidak terpengaruhnya prestasi belajar. Saran yang dapat diambil oleh penulis. Yang pertama, mahasiswa diharapkan untuk mengurangi bermain game online agar tidak terpengaruh dengan prestasi belajar mereka. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mengatur diri agar tidak kecanduan bermain game online sehingga ada keseimbangan antara bermain game dan belajar. Yang terakhir, mungkin itu saja yang peneliti bisa mempresentasikan hasil proposalnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak. Saya ucapkan minta maaf. Terima kasih.